Mentaati mereka, oh harga yang terus-menerus kita tawar-menawar, kita terus-menerus timbang-timbang, sesuai nggak dengan Allah dan Rasulnya? Kalau sesuai, bismillah. Kalau nggak sesuai, maaf, minggir Anda. Ya, aturan Anda harus minggir, bukan aturan kita yang minggir. Ya, nah, cuma sayang, yang kuat untuk istiqomah ini nggak banyak, Pak. Ya, realitas menunjukkan, ya, di sekitar kita sendiri, di dekat kita sendiri, bahkan jangan-jangan diri kita sendiri. Nah, rezeki kita lah bahwa kita sekarang berada di babak keempat, periode keempat, fase keempat mulkan jabriyatan. Saya katakan rezeki karena apa? Karena ada kaidah fikih yang berbunyi al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang bakal diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi, ya. Tapi pahala itu hanya bisa didapat kalau apa? Kalau dalam menghadapi kesulitan itu dia istiqamah di atas jalan yang benar. Bukan dia menghadapi kesulitan lalu tunduk pada kemauan musuh-musuh Allah, Yahudi Nasrani, tidak. Sehingga Nabi Muhammad SAW misalnya mengatakan, la tadru furujatin lisyaitan, jangan kalian biarkan ada celah-celah di antara kalian yang sholat untuk syaitan. Kita nurut aja sama mereka yang bilang harus distancing dalam sholat. Nggak begitu, Pak. Kita harus tunjukkan sikap kita yang sebenarnya, bahwa bagi kita mentaati Allah dan Rasulnya harga mati, Pak. Mentaati mereka, oh harga yang terus-menerus kita tawar-menawar, kita terus-menerus timbang-timbang, sesuai nggak dengan Allah dan Rasulnya? Kalau sesuai, bismillah. Kalau nggak sesuai, maaf, minggir Anda. Ya, aturan Anda harus minggir, bukan aturan kita yang minggir. Ya, nah, cuma sayang, yang kuat untuk istiqomah ini nggak banyak, Pak. Ya, realitas menunjukkan, ya, di sekitar kita sendiri, di dekat kita sendiri, bahkan jangan-jangan diri kita sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarah umat Islam telah mengalami 2,5 fase kejayaan. 2,5 fase, Pak. Babak kedua, babak ketiga sepenuhnya kita di atas garis merah, Pak. Tapi babak pertama kita setengah saja di atas garis merah, yaitu setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Tapi sebelum Nabi dan para sahabat hijrah di Mekah, Nabi dan para sahabat dalam posisi yang mirip kayak kita sekarang, Pak. Setiap hari mengalami persekusi, mengalami marginalisasi, mengalami penganiayaan, penzoliman, ya, bullying, ya, sampai pembantaian, ya. Masih ada satu fase kejayaan lagi yang akan kita jelang insyaallah taala, yaitu fase kelima, ya, di masa depan kelak nanti. Jadi secara sederhananya sudah 2 sunnatut tadawul, sunnah pergiliran kita alami, Pak. Yaitu yang pertama ketika Nabi dan para sahabat berpindah dari Mekah kondisinya lemah, teraniaya, menuju ke Madinah kondisinya menguat dan akhirnya memimpin bahkan, ya. Itu sunnatut tadawul pertama, Pak. Ya, terjadi pada tahun 0 Hijriah, ya. Terus sunnatut tadawul kedua terjadi pada tahun 1342 Hijriah. Setelah umat Islam berjaya ribuan tahun, tiba-tiba Allah Ta'ala mentakdirkan harus terjadi sunnah pergiliran. Sudah enough is enough, sudah cukup umat Islam mimpin dunia, sekarang giliran yang lain. Bagaimana umat Islam mensikapi kalau giliran yang lain memimpin dunia ini, ya? Nah, tentunya masih ada satu sunnatut tadawul, sunnah pergiliran yang kita akan jelang dan kita nanti-nantikan, dan kita harap ya Allah izinkan kalau kita masih hidup kita akan mengalaminya, yaitu perpindahan dari babak keempat sekarang ini di bawah garis merah menuju babak kelima di atas garis merah kelak nanti, ya. Inilah yang diistilahkan Nabi dalam hadis beliau tentang kepemimpinan Al-Mahdi. Ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kuberitakan kabar gembira kepada kalian dengan hadirnya Al-Mahdi saat banyak perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat banyak gempa terjadi, bencana-bencana alam terjadi, dan Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya, makanya saya sering mengatakan kalau ada orang bertanya kapan kita masuk babak kelima, jika Al-Mahdi sudah hadir. Karena Al-Mahdi lah yang jelas-jelas Nabi katakan akan menjadi titik balik kita dari situasi penuh kezaliman sekarang di bawah kepemimpinan Al-Kuffar Yahudi Nasrani ini, menuju penuh keadilan nanti di bawah kepemimpinan Al-Mahdi yang tentunya memimpin kembali dengan kitabullah wa sunnah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Tapi tentunya kita bukan berarti tugasnya cuma nunggu kedatangan Al-Mahdi ya. Karena kita tahu justru Al-Mahdi akan datang, mari kita siapkan diri dan keluarga kita pantaskan diri dan keluarga kita untuk menjadi junudullah, tentara-tentara Allah yang layak nantinya pada saat Al-Mahdi muncul, Allah pilih kita, Allah mudahkan kita untuk hijrah, untuk bisa membaiat dengannya. Tapi kalau kita selama ini nggak peduli untuk membentuk diri menjadi tentara Allah, ya jangan kaget kalau Al-Mahdi muncul. Jangankan kita bisa gabung dengan Al-Mahdi, jangan-jangan kita termasuk mereka-mereka yang mendukung sistem sekarang ini dan mengatakan Al-Mahdi itu teroris ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang kedua, zaman ini adalah zaman di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani, dan Nabi sudah katakan hal itu 15 abad yang lalu. Nabi katakan dalam hadis beliau, sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti tata cara hidup, kebiasaan jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian masih terus saja ngikutin mereka. Terus para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud tuh kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Anda tahu hari ini Pak, sudah jelas-jelas ada intelektual di barat, di Eropa, di Amerika, ahli kesehatan, dokter, ya, ahli wabah, ahli ekonomi, yang menyatakan bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini adalah skandal. Jadi mereka sendiri sudah menyadari ini masuk lubang ini, karena para globalis punya niat jahat yang lebih lanjut lagi ya. Yang sekarang kita alami sudah pahit Pak, yang depan ke depan nanti lebih pahit lagi Pak. Rancangan mereka demikian. Nah, kita sudah lihat ini Pak, tapi kita masih aja ngikut, masih aja merasa bahwa wah ngeri nih kalau seandainya kita menentang prokes ini ya kan, bisa berbahaya buat diri kita, keluarga kita, orang tua kita, apalagi yang sudah berumur lanjut. Cuman apa benar solusinya seperti yang sekarang ditawarkan Pak? Bukankah justru kita lihat mereka-mereka yang konsisten menjalankan 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, meninggal juga karena COVID. Berarti nggak ada jaminan. This is not the solution. Ini bukan solusinya Pak. Di barat saja sekarang, di Denmark Pak, sudah terang-terangan mereka campakkan AstraZeneca itu yang sudah dipakai tadinya. Dan uniknya lagi, ketika bagian kesehatannya lagi mengumumkan, dia jatuh pingsan Pak habis divaksin. Masya Allah ta'ala.